Shalom Aleichem Beshem Hamashiach. Nah, berjumpa kembali dengan saya Leonardo Winarno. Nah, dalam video ini saya ingin menjelaskan tentang apologetika, apa, mengapa, dan bagaimana kita berapologetika. Ini sesuatu yang sangat penting bagi kita orang percaya, yang kebanyakan orang Kristen tidak mengerti, bahkan tidak menganggap ini satu hal yang penting, padahal kitab suci mengajarkan. Nah, apa itu apologetika? Nah, mungkin Anda baru pertama kali mendengar. Saya tidak akan menjelaskannya terlalu akademis, seperti ketika saya mengajar di ruang perkuliahan. Saya menjelaskan secara praktis kepada Anda, sehingga Anda mengerti dan bagaimana kemudian Anda menerapkan di dalam kehidupan Anda sebagai orang percaya. Apa itu apologetika? Istilah apologetika adalah sebuah kata teknis yang digunakan di dalam ilmu agama Kristen, yang mempelajari tentang cara atau teknik di dalam memberikan penjelasan secara rasional dan sistematis, secara ilmiah mengenai pokok-pokok iman Kristen. Nah, dalam hal ini termasuk menjelaskan, meluruskan, menjawab pertanyaan, meluruskan kesalahpahaman, baik dari kalangan orang Kristen sendiri maupun dari kalangan orang-orang di luar iman Kristen. Nah, itu makna apologetika. Jadi sebuah ilmu yang mempelajari tentang teknik atau cara memberikan penjelasan tentang iman Kristen secara rasional dan ilmiah. Nah, apologetika itu tidak sama dengan istilah membela agama, seperti yang kerap kali kita mendengar dari orang-orang yang di luar iman Kristen, atau membela Tuhan, karena Tuhan tidak perlu dibela. Amin. Justru kita sebagai umat Allah itu yang perlu dibela olehnya. Tetapi apologetika memberikan dasar, memberikan alasan kenapa kita percaya Yesus, kenapa kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya memberikan perumpamaan, seperti misalnya kalau Anda ditanya, kenapa Anda memilih produk mie instan merek A? Jadi kita tahu mie instan ada bermacam-macam merek, ya kan? Ada merek A, B, C, D, dan selanjutnya. Tetapi Anda menjatuhkan pilihan pada merek A. Tentu Anda memiliki alasan kenapa Anda memilih merek A. Kenapa Anda tidak pilih merek C, Anda tidak pilih merek D? Nah, seperti itulah kira-kira apologetika. Di Indonesia ini, bahkan di dunia ini, ada banyak keyakinan, ada banyak kepercayaan. Tidak perlu saya sebut, saudara sudah tahu. Tetapi kenapa Anda memilih Kristus? Kenapa Anda percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Di sini Anda memberikan dasar, memberikan alasan. Kenapa saya memilih Kristus? Kenapa tidak memilih yang lain? Kenapa tidak percaya yang lain? Nah, itulah apologetika yang harus kita berikan kepada orang-orang yang bertanya kepada kita. Kita memberikan penjelasannya. Jadi tidak sama dengan istilah atau ungkapan membela agama atau membela Tuhan, karena Tuhan tidak perlu dibela. Orang percaya yang menjelaskan posisinya. Kenapa aku menerima Yesus? Kenapa aku percaya kepada Yesus? Nah, salah satu teks yang kerap kali dikaitkan dengan apologetika adalah 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-15. Saya akan bacakan 1 Petrus pasal 3 yang ke-15. Tetapi kuduskanlah Kristus dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Nah, melalui ilham atau pewahyuan dari Roh Kudus, Petrus memberikan perintah kepada jemaat untuk senantiasa siap sedia pada segala waktu, kapan saja, ketika ada orang-orang dari luar iman Kristen yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapanmu, tentang imanmu, tentang kenapa engkau mengikuti Yesus, kenapa engkau percaya Dia. Nah, kita harus memberikan pertanggungan jawab, dalam arti memberikan penjelasan. Kita menjelaskan kenapa kita percaya Yesus. Kita menjelaskan kenapa kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, itulah makna apologetika. Karena itu ini begitu penting bagi setiap orang percaya. Nah, kenapa kita berapologetika? Tadi sudah saya katakan, yang pertama, karena kitab suci memerintahkan orang percaya. Karena kitab suci memberikan perintah, kitab suci mengajarkan agar setiap orang percaya untuk berapologetika. Karena itu apologetika bukan beban seorang gembala, bukan beban seorang pendeta saja, bukan hanya tanggung jawab mahasiswa-mahasiswa teologi atau majelis atau pelayan Tuhan yang lain,
Tetapi setiap orang percaya itu memiliki tanggung jawab yang sama untuk berapologetika, untuk mampu menjelaskan pokok-pokok imannya, untuk mampu meluruskan kesalahpahaman orang lain terhadap imannya. Nah, soal mereka percaya menerima Yesus sebagai Tuhan itu urusan lain. Tetapi orang percaya harus bisa memberikan penjelasan ketika imannya disalahpahami, harus bisa memberikan jawaban ketika imannya dipertanyakan. Itulah apologetika. Dan itu tanggung jawab setiap kita orang percaya yang harus kita sadari dan kita terima kalau kita mengaku diri sebagai pengikut Kristus. Yang kedua, kenapa kita berapologetika? Untuk membentengi orang percaya, termasuk diri kita, dari pengajaran-pengajaran sesat, baik secara internal maupun eksternal. Jadi kitab suci sudah jelas mengajarkan akan ada muncul penyesatan. Nah, penyesatan itu bukan hanya dari luar, tetapi juga dari dalam. Dan orang percaya harus membentengi hidupnya, membentengi dirinya dari penyesatan ini. Yang dibiarkan penyesatan ini akan berujung kepada kebinasaan. Nah, karena itu penting sekali berapologetika untuk membentengi diri kita, membentengi saudara-saudara seiman kita dari penyesatan baik secara internal maupun eksternal. Yang mengajarkan ajaran yang tidak sehat, ajaran yang tidak sesuai dari apa yang sudah disampaikan di dalam kitab suci. Secara internal bisa saya berikan contoh, misalkan ajaran dari saksi-saksi Yehova yang mengajarkan bahwa Yesus adalah ciptaan. Yesus itu bukan Allah yang sejati. Ini jelas ajaran yang menyimpang. Ajaran yang tidak pernah diajarkan oleh kitab suci maupun oleh bapak-bapak gereja. Karena itu kita katakan ini ajaran yang menyimpang, walaupun mereka mengaku diri sebagai Kristen. Juga ajaran tentang Jesus only, yang mengajarkan bahwa Bapa itu adalah Yesus, bahwa tidak ada hipostasis ilahi di dalam diri Allah yang esa itu. Ini jelas tidak sesuai dengan kebenaran kitab suci. Yang harus kita luruskan, harus kita jelaskan kepada mereka, baik yang belum percaya maupun yang sudah percaya. Tetapi karena mereka tidak mengetahui tentang kesesatan ajaran ini, kemudian mereka percaya begitu saja. Ajaran ini menyamakan bahwa Yesus itu Sang Bapa, padahal kitab suci mengajarkan Allah Sang Bapa itu berbeda dengan firman-Nya, tetapi sekaligus pada saat yang sama firman-Nya dengan Allah itu satu di dalam wujud hakikat. Nah, saya akan jelaskan ini di dalam video yang lain tentang kesesatan atau kesalahan pemahaman Sabellianisme. Ini sudah dikutuk, sudah dilarang, sudah dijelaskan oleh bapak-bapak gereja bahwa ajaran ini menyimpang. Tetapi sekarang muncul lagi di akhir zaman, sesuai dengan nubuat kitab suci, bahwa pada zaman akhir itu akan muncul banyak penyesatan demi penyesatan. Nah, karena itu orang percaya harus mampu menjelaskan tentang imannya. Tetapi tentu lebih dulu ia harus mengerti dengan benar apa iman Kristen itu sendiri. Nah, untuk memiliki pengertian tentu dibutuhkan penguasaan, tentu dibutuhkan studi yang baik tentang kekristenan. Nah, ini pentingnya apologetika. Yesus sendiri berapologetika, para rasul sendiri berapologetika. Yesus menjelaskan dari kitab suci tentang kemesiasannya. Itu bentuk apologetika, bahwa ia memang Mesias yang dijanjikan, dan itu sudah tertulis dalam kitab para nabi. Para rasul, Paulus, Apolos, rasul-rasul yang lain juga berapologetika. Mereka menjelaskan kepada orang Yahudi, mereka menjelaskan kepada orang non-Yahudi bahwa Yesus itu memang Mesias. Dan ini terbukti dari kitab suci, dan ini dibuktikan oleh kehidupan pengajaran Yesus. Mereka berapologetika. Nah, karena itu tentu kita juga sebagai pengikut Kristus, kita juga perlu berapologetika untuk menjelaskan kepada mereka tentang iman Kristen secara benar. Yang ketiga, kenapa kita perlu berapologetika? Untuk memperlengkapi orang percaya dalam menyaksikan Kristus. Setiap kita punya tanggung jawab untuk menjadi saksi Kristus. Sebelum kenaikannya ke surga, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus." Ini bicara tanggung jawab yang harus diemban, harus dipikul oleh setiap orang percaya untuk mereka menjadi saksi Kristus. Tentu menjadi saksi Kristus bukan berarti Anda harus menjadi pendeta.
Anda harus menjadi penginjil secara formal. Tetapi hidup ini bisa memberikan kesaksian, dan sehingga orang-orang melihat bahwa sungguh engkau adalah pengikut Kristus. Dan kesaksian itu bukan hanya secara dalam wujud perbuatan, saudara. Mungkin yang dulu suka mabuk-mabukan, ya kan, sekarang sudah berubah, tidak lagi mabuk-mabukan. Yang dulu pakai narkoba, yang dulu keluar masuk penjara, sekarang sudah meninggalkan cara hidup yang lama. Dan kita berkata, oh sudah cukup, aku bersaksi tentang Yesus. Belum cukup. Kesaksian bukan hanya di dalam perbuatan atau melalui perbuatan kita, tetapi juga secara lisan. Karena pada akhirnya orang-orang juga bisa bertanya, "Hey Jack, aku tahu kau dulu pemabuk, aku tahu kau dulu penjudi, aku tahu kau dulu pakai narkoba. Kenapa kau sekarang tidak lagi terlibat dengan hal yang seperti itu?" Mungkin si Jack akan berkata, "Ya, hidupku sudah diubah oleh Yesus." Kemudian orang akan bertanya, "Siapa Yesus itu?" "Yesus itu adalah Tuhan. Begini. Bukankah Yesus itu Nabi Isa?" "Iya, dia kan manusia. Kenapa kamu menganggapnya menjadi Tuhan?" Dan ini suatu bentuk kemusyrikan misalnya. Nah, tentu Jack di sini harus menjelaskan kenapa Jack percaya Yesus itu adalah Tuhan yang berwujud manusia. Kenapa? Nah, ini pentingnya kita berapologetika untuk memperlengkapi orang percaya dalam mereka bersaksi, dalam mereka menyaksikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Coba bayangkan seandainya Jack tidak belajar apologetika, tidak mempelajari kitab suci dengan baik, maka itu akan mengurangi atau menghilangkan kesempatan darinya untuk menyaksikan tentang Kristus secara lisan. Karena mungkin Jack akan berkata, "Nanti saya tanya dulu kepada pendeta saya, coba saya belajar dulu." Atau mungkin yang terburuk, ia malah bingung, kemudian ia mempertanyakan imannya sendiri, dan ia meninggalkan Kristus. Ini bisa terjadi, saudara. Dan ini bukan kehendak Allah bagi setiap orang percaya. Nah, karena itu penting bagi kita untuk belajar berapologetika. Setiap kita, tidak peduli apa status kita secara sosial. Mungkin kita bukan pendeta, mungkin kita bukan teolog, mungkin kita bukan mahasiswa teologi. Dan kitab suci memang tidak pernah berkata demikian. Kitab suci katakan, siap sedialah pada segala waktu kepada setiap orang percaya. Bukan pendeta, bukan majelis, bukan teolog, tetapi semua orang percaya. Mereka punya tanggung jawab yang sama untuk memberikan pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang memintanya dari kita. Nah, sudah siapkah Anda berapologetika? Kitab suci mengajarkan bagaimana kita berapologetika, diawali dengan komitmen dan relasi kita dengan Tuhan. Jadi apologetika bukan sekedar memperbanyak ilmu pengetahuan tentang kekristenan, bukan hanya tentang kita membaca, mempelajari buku-buku teologi yang setumpuk dan tebal-tebal itu, tetapi mula-mula bicara miliki dulu relasi dengan Kristus. Karena itu dikatakan dalam ayat 15, kuduskanlah Kristus dalam hatimu sebagai Tuhan. Kuduskan artinya tempatkan dia secara khusus, tempatkan dia secara istimewa dalam hidupmu sebagai Lord, sebagai Tuhan, Kurios, yang memimpin, yang mengarahkan, yang berdaulat atas hidupmu, yang kepadanya engkau mengabdi, yang kepadanya engkau menghamba, yang itu dibuktikan dengan ketaatanmu kepada firman-Nya. Barulah setelah itu siap sedialah pada segala waktu. Jadi jangan kita hanya asal penuh pengetahuan di dalam otak pikiran kita, tetapi tidak pernah menempatkan dia sebagai Tuhan yang bukan hanya secara lisan dalam pengakuan. Ada banyak orang pandai dan fasih berkata Yesus Tuhan, tetapi di dalam perbuatannya ia tidak benar menempatkan dia sebagai Tuhan yang ditaati firman-Nya, yang kepadanya ia hidup dalam penyerahan diri. Ini penting, saudara, supaya kita seimbang dalam menjalani hidup kekristenan ini. Kekristenan tidak pernah mengajarkan anti pengetahuan. Kekristenan yang benar mengajarkan pengetahuan itu bagian dari yang harus dimiliki orang percaya, yang melaluinya Tuhan bekerja juga membawa kemuliaan bagi namanya. Tetapi saat yang sama itu juga harus diimbangi dengan sikap hidup yang benar sebagai pengikut Kristus. Barulah setelah itu, setelah secara vertikal, barulah secara horizontal dengan lemah lembut dan hormat. Jadi bukan dengan hujatan, bukan dengan memaki-maki, bukan dengan kata-kata yang kotor, tetapi dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, dengan ketulusan hati, bukan dengan
keinginan atau motivasi yang lain supaya aku bisa menang dalam debat, kemudian memunculkan kebanggaan, kesombongan. Tidak, tetapi dengan hati yang murni, dengan ketulusan hati, bahwa aku ingin kau juga mengerti kebenaran tentang iman Kristen. Aku juga ingin engkau diselamatkan sama seperti aku diselamatkan. Inilah maksudnya dengan hati nurani yang murni, dengan lemah lembut, dengan hormat. Bagaimana dengan kita? Sudahkah kita mau belajar berapologetika? Karena ini salah satu perintah Allah yang harus kita perhatikan sebagai orang-orang percaya. Nah, inilah kenapa kita harus berapologetika dan bagaimana kita berapologetika. Saya harap saudara bisa mengerti, saudara bisa memahami dan mulai mengambil tanggung jawab saudara untuk berapologetika sebagai pengikut Kristus. Nantikan video-video selanjutnya yang akan berisi tentang pengajaran iman Kristen, baik itu menjawab maupun meluruskan kesalahpahaman dari orang luar yang belum percaya, maupun pengajaran-pengajaran yang salah yang hari-hari ini ada banyak bermunculan di dalam tubuh kekristenan. Tuhan Yesus memberkati.